Halo sahabat YouTubeku. Di sini tentunya kita semua sebagai YouTuber pemula ingin bisa channelnya itu berkembang dan jangan sampai terjadi hal-hal buruk yang tidak kita inginkan terjadi pada perkembangan channel kita ya, yang mengakibatkan terkadang viewer di video kita itu sulit bertambah ya. Dan di sini banyak yang mengeluhkan. Mungkin di sini saya baru masuk lagi ya ke pusat bantuan YouTube, ternyata banyak banget yang menanyakan terkait permasalahan channelnya ya. Dan saya baru masuk lagi ke pusat bantuan YouTube ya. Sebetulnya saya sudah menjadi kontributor YouTube, tetapi mungkin waktu saya kurang begitu sempat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pusat bantuan YouTube ini ya. Nah, di sini ada kelonjakan ya dari bulan kemarin, mungkin tidak seperti biasanya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke pusat bantuan YouTube itu tidak sebanyak yang saat ini ditanyakan oleh para YouTuber pemula. Dan terkait pertanyaannya itu, kebanyakan pertama channelnya itu gagal monetisasi ya, dan yang kedua banyak channel yang dihapus, dan yang ketiga itu ternyata viewernya itu tidak mau bertambah ya, di videonya itu viewernya mentok. Nah, apa sih sebetulnya penyebabnya? Yang pertama mungkin apabila channel kita itu gagal monetisasi, bahkan ada yang bertanya mungkin gara-gara mereka merekam video yang sudah diupload ke YouTube ya, video lama, lalu kita rekam lagi menggunakan perekam layar dan diupload ke YouTube lagi, itu mengakibatkan gagal monetisasi. Jadi dulu pernah ada yang menyarankan kita bisa membuat konten hanya menggunakan perekam layar, dengan cara seperti itu kita bisa upload lagi ke YouTube. Itu sebetulnya akan merugikan channel kita ya. Jadi hindari hal-hal yang memang akan merugikan channel YouTube kita ya. Kita belajar YouTube bisa ke sana, bisa ke sini, tetapi kita ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Pakai yang memang masuk akal, kita buang yang memang nantinya akan menyesatkan ya. Jangan sampai akhirnya channel kita itu celaka ya. Nah, di sini di saat saya masuk ke pusat bantuan YouTube ada kelonjakan mungkin 50% ya. Banyak yang bertanya ya, banyak juga yang belum direspon mungkin oleh para kontributor YouTube yang lainnya. Dan di sini pun saya baru menjawab 5 pertanyaan ya untuk malam ini ya, karena saya waktunya sibuk. Saya membalas komentar kawan-kawan kita. Di sini saya sempatkan masuk ke pusat bantuan YouTube, saya baru menjawab beberapa pertanyaan. Dan apabila sobat semua ya, di sini saya sarankan, mungkin banyak yang mengeluhkan kenapa sih di videonya itu viewernya tidak mau bertambah. Itu banyak penyebabnya ya. Bisa jadi video kita itu mungkin ya, di channel kita itu ada yang memang tidak menyukai konten kita, ataupun ada yang memang membenci channel kita ya. Mereka itu terkadang ya, mohon maaf ya, mungkin ada yang iri atau apa. Beliau hanya menonton video kita, misalkan menontonnya itu lewat playlist. Beliau membuat playlist satu, dan video tersebut diputar secara terus menerus ya, tetapi itu video kita sendiri ditonton oleh orang itu yang memang tidak menyukai channel kita ya, sehingga beliau membuat cara untuk merusak atau membuat channel kita itu sulit berkembang ya, viewernya sulit bertambah. Beliau menonton playlist dan hanya membuat playlistnya itu satu misalkan, lalu video tersebut diputar secara terus menerus ya, mengakibatkan viewer di video kita itu tidak akan bertambah ya, karena terdeteksi video kita diputar secara berulang kali ya. Dan di sini pun saya sarankan buat sobat YouTubeku yang sedang mengejar 4000 jam tayang YouTube. Di sini banyak YouTuber besar ya, mungkin kalau saya masih kecil ya, banyak YouTuber besar yang ketakutan kalau channelnya itu didismonetisasi ya, karena ada yang menyarankan untuk membuat playlist dan memasukkan channel YouTube besar atau video channel besar ke dalam playlist tersebut ya. Jadi YouTuber besar merasa ketakutan ya, dan kebetulan saya sering masuk ke grup WA
sebagai ini ya yang diketuai oleh Mas Ruben, YouTuber besar pun akan merasa ketakutan kalau videonya itu disisipkan ke dalam playlist. Mungkin bagi kita yang belum dimonetisasi aman ya, tetapi yang sudah dimonetisasi ketakutan. Karena apa? Akan terdeteksi invalid click ya, karena dianggapnya videonya, iklannya diklik sendiri ya. Jadi hindari hal seperti itu. Saran saya buat sobat YouTubeku yang memang mengejar 4000 jam tayang YouTube menggunakan sistem playlist, buatlah playlist yang di channel kita aja, videonya tentang apa kita bagi-bagi. Apabila memang video di playlist kita itu memang ada 3 tema, kita masukkan tiga tema tersebut ya. Nah, tetapi jangan sampai memasukkan video orang lain ya. Ingat, jangan sampai memasukkan video orang lain, karena itu bukannya menambah jam tayang, tetapi akan merusak channel orang lain juga. Mungkin ada yang bilang agar videonya itu direkomendasikan. Menurut saya tidak efektif ya, kalau memang kita hanya memasukkan playlist video channel besar supaya video kita mendapat rekomendasi. Tetapi untuk mendapat rekomendasi tentunya usahakan bagaimana konten kita itu bisa semenarik mungkin ditonton oleh orang luar, mendapatkan rasio klik dan durasi tonton panjang sehingga video kita mendapat rekomendasi ya. Kalau kita hanya membuat playlist lalu kita memasukkan channel besar atau video channel besar ke dalam playlist, kasihanlah yang channel besar tersebut bisa terkena dismonetisasi ya. Mungkin yang belum dimonetisasi kan tidak paham ya apa itu nantinya kalau misalkan kita memasukkan playlist channel besar, efeknya apa sih. Nah, efeknya sebetulnya akan terkena invalid click ya, jadi iklannya dinonaktifkan. Apabila kita membuat playlist seperti ini, saya contohkan ada tutorial lele, dan di sini ada cara cepat jadi YouTuber, ya, YouTuber pemula wajib tahu. Di sini pun saya membuat playlist macam-macam ya, karena mungkin di tema channel ini beda-beda. Jadi kita buat playlist yang memang kita pisahkan. Tetapi ini tidak ada video orang lain, saya buat video sendiri ya. Nah, itulah yang harus kita waspadai ya, agar channel kita itu bisa cepat berkembang dan tidak mempunyai permasalahan terkait viewernya sulit bertambah ya. Hindari hal-hal tersebut. Apabila ada yang memang membenci channel kita, hindari, kita bujuk bagaimana supaya bisa baik. Dan mungkin kalau memang tidak bisa diperbaiki ya, mungkin kita bisa sembunyikan channel kita itu dari channel tersebut ya, sehingga beliau tidak bisa membuka channel kita lagi ya. Nah, semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat ya buat sobat YouTubeku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.